Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak Wer. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat ya, guys. Semangat terus, Pak. Maju terus, gas terus ya. Oke. Terobos terus, Pak. Yang nggak ada remnya ya. Pokoknya Remnya belum, Pak. belum. Oke. Jadi kita udah di pertemuan ke-13 ya. Kita di pertemuan ke-13 dan sebenarnya boleh dikatakan bahwa ini akan merupakan pertemuan terakhir kita yang UR ceramah-ceramah gitu ya tentang blockchain, UR ceramah-ceramah gitu, kita sebut bahwa ini pertemuan terakhir lah ya. Berarti di pertemuan berikutnya kita masih tetap bertemu ya, dan itu sudah mulai fase-fase FSA ya, yaitu Final Semester Assessment ya, FSA. Dan di situ sebenarnya diberi kesempatan untuk kalian memberikan ceramah ya. Artinya kita bukan saya orang udah dewasa dan kamu anak kecil, bukan ya. Kita itu udah sama-sama dewasa. Berarti yuk kita dengar dari teman-teman kita semua kegiatan-kegiatan dan keunggulan-keunggulan yang ditampilkan kepada kelas, termasuk UR ya. Berarti ditampilkan kepada UR dan UR akan mendapatkan banyak manfaat dari kalian. Artinya yang diberikan sebuah presentasi oleh kalian itu kan akan membentuk sebuah tanya jawab ya, dan sharing-sharing pendapat dan pikiran dan sebagainya, pada akhirnya akan memberi manfaat kepada kita semua. Ya, guys ya. Jadi pahami bahwa nanti ada pertemuan ke-14, pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16 misalnya gitu ya. Tapi menurut saya sih 2 pertemuan udah cukup. Tapi kita lihat waktu-waktunya, apakah kalian nanti akan super sibuk dengan UAS yang lain ya, atau mungkin kapan ini semester berakhir gitu ya. Kita lihat bahwa kita bisa jalanin 2 kali atau 3 kali. Tapi setelah pertemuan ini selanjutnya akan kalian punya presentasi gitu maksud saya ya. Dan tentunya pada saat kalian presentasi, UR juga ingin banyak melakukan bincang-bincang dengan kalian punya presentasi ya. Harapannya adalah tentang blockchain juga ya. Mungkin tentang temuan-temuan kalian tentang blockchain, atau ada kawan yang kamu sharing-sharing sehingga ada tentang ini dan itu yang kamu ingin ungkapkan gitu ya. Pada dasarnya kalau saya lagi ceramah begini kan kalian mau ambil kesempatan untuk tentang pengalaman kalian pun kayak seperti belum ada kesempatan gitu. Nah, di FSA ini memang kalau ditanya tujuannya adalah untuk memberikan final semester assessment, tapi sebenarnya menurut UR yang lebih penting adalah kita tetap masih bisa melakukan sharing-sharing, tukar-tukar pikiran, bukan sekedar UR ambil kesempatan ini untuk nilai-nilai kalian, bukan ya, tapi melalui FSA ini kita semua bisa dapat manfaatnya, termasuk UR juga. Ya, waduh, yang di sharing-sharing kok bagus banget tentang hal ini, UR juga baru tahu nih, kok bisa kayak gini ya. Oh, kamu ketemu dengan siapa? Bisa nggak kenalin dengan saya orang-orang itu gitu. Karena penting nih, saya juga lagi tentang geluti blockchain, tentang hal-hal ini, bla 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 dan sebagainya. Oke, so it's all about connecting, is all about communication gitu ya. Dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Guys. Halo. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak Wer. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya berat tentang blockchain, kamu mau ngomongin tentang hal-hal lain ya nggak dilarang juga ya, atau ada kaitan-kaitan yang tipis dengan blockchain ya nggak dilarang juga. Intinya apa aja lah ya yang kalian ingin pancarkan dari kalian sendiri ya, dari karakter kalian sendiri. Oke.
Itu satu hal yang saya ingin sampaikan. Hal kedua apa nih? Tunggu ya. Di antara kegiatan dari kelas ini, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13 ini ya, banyak aktivitas yang telah kalian lakukan. Sudah ada presentasi-presentasi dari kalian juga ya. Baik itu melalui MSA maupun di tengah-tengah perkuliahan ada presentasi-presentasi dari kalian. Yang saya ingat saat ini ada Wiwin, ada Wiwin bukan ya? Ya Wiwin, ada Wiwin. Terus ada siapa lagi gitu ya? Mungkin ada Nuke gitu ya. Ada Alfi dan sebagainya, ada Fitra dan yang lainnya. Saya ingin bikin santai gitu ya. Kita bisa beranggapan bahwa tugas kalian untuk presentasi di mana kalian telah lakukan di perkuliahan ini, baik itu di pertemuan 1 maupun sampai di pertemuan 13 gitu ya, itu sudah memenuhi syarat. Paham nggak? Jadi kamu bisa bilang, gue udah kok di pertemuan 3 kan gue udah presentasi. Nah itu bisa. Gitu loh ya, jadi silakan aja gitu, karena saya juga sadari bahwa orangnya banyak gitu ya, dan nggak bisa semua orang ada kesempatan untuk presentasi itu gitu ya, dan sebagainya. Tapi hal yang tentang presentasi harusnya merupakan sesuatu yang kalian perjuangkan dan kalian perebutkan gitu loh ya. Kalau diam-diam aja, quiet aja ya kurang bagus gitu ya. Harusnya kalian perjuangkan. Kadang-kadang di antara kalian bilang, saya sih udah presentasi di pertemuan ke-3 ya. Tapi ada sesuatu hal yang menarik dan saya pengen banget untuk presentasi lagi. Nah, itu merupakan pancaran karakter yang luar biasa gitu loh ya. Bukan bersembunyi di balik ini dan itu, tapi selalu ingin menjadi terdepan dan memberikan presentasi, berarti memberikan manfaat kepada kelas ya. Presentasi bukan untuk sombong-sombongin diri, bukan. Tapi presentasi itu adalah untuk memberikan manfaat kepada kelas. Artinya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi, sebenarnya santai aja. Berarti yang sudah presentasi sudah memenuhi syarat, ya. Tapi yang bisa memberikan presentasi sampai 2 kali, sampai 3 kali merupakan hal yang luar biasa yang kalian bisa ya sampaikan juga. Sombongin ibaratnya. Oke, poin itu juga udah dipahami, guys? Paham, Pak. Oke. Apalagi nih ya? Tunggu ya. Nanti kita akan ada FSA punya checklist. Ya, FSA punya checklist. Sebuah checklist berarti selembar doang gitu ya. Dan kalian isi sendiri. Ada ininya nggak? Oh ya, gua ada gitu. Ada ini nggak? Oh ada gitu loh ya. Buktinya mana? Oh ya di sini linknya gitu. Hal-hal seperti itu. Ya jadi kita tanya misalnya ya, scoop-nya ada nggak? Oh ada di sini gitu loh. Emang lu udah pernah presentasi? Oh ada di sini gitu loh. Ya hal-hal seperti itu. Oke. Nanti di dalam checklist tersebut, di dalam FSA punya checklist, semoga saya bisa kasihnya entah hari ini atau besok gitu loh ya, secepatnya lah gitu. Berarti assignment kelima berarti assignment terakhir akan diterbitkan secepatnya hari ini atau besok ya. Di dalam assignment tersebut akan ada sebuah checklist yang kita sebut checklistnya FSA, yang di situ akan ditampilkan luaran wajibnya. Luaran wajibnya berarti kamu ada scoop nggak gitu, luaran wajib ya. Terus kamu assignment penuhi nggak semuanya, itu luaran wajib gitu ya. Terus kamu apa lagi ya? Kamu ada assignment, scoop, terus hadir nggak pada saat lagi kuliah begini, kan ada aja yang absen dan sebagainya gitu. Hadir nggak gitu, itu juga sebuah luaran wajib. Kalau misalnya dalam 14 kali itu hadirnya 12 kali, nah itu berarti di situ keterangannya adalah oh saya 2 kali nggak hadir gitu-gitu ya. Ya itu semua luaran wajib. Ya. Kalau luaran tambahan merupakan keunggulan yang kalian ingin tampilkan, ya bisa jadi luaran wajib kamu ada kekurangan, tapi nanti ditambahkan nilai melalui luaran tambahan. Luaran tambahan berarti boleh dijalanin boleh,
enggak juga nggak apa-apa, itu luaran tambahan ya. Jadi itu tipenya seperti kayak dikti. Ya, dikti pada saat kamu lagi ajukan hibah dan disetujui, dia lihat di situ ada luaran wajibnya apa dan luaran tambahannya apa. Karena kamu pakai uang negara, mereka akan menuntut semua luaran wajib terpenuhi. Ya, luaran tambahan bila ada dan memenuhi beberapa kriteria, kadang-kadang dikasih uang lagi, dikasih uang tambahan. Jadi kita mekanismenya sama seperti kayak dikti ya. Jadi sebenarnya kalian bisa fokusnya udah gue fokusnya di luaran wajib aja nggak apa-apa gitu loh ya. Dan tentunya menurut UR juga sudah oke banget gitu ya kalau misalnya luaran wajib dipenuhi. Misalnya luaran wajib kurang bisa dipenuhi berarti dapat nilai 90, dapat nilai 80 atau nilai dapat 70 gitu. Ya tetap lulus ya, dapat B plus, mungkin amin atau mungkin A plus tanpa luaran wajib. Tanpa luaran tambahan. Tapi sesuatu luaran tambahan itu sebenarnya itu merupakan bonus kepada diri sendiri. Berarti kalian akan berbisik kepada hati kalian mengatakan bahwa saya itu ingin memberi bonus kepada saya sendiri gitu. Ya, sehingga saya belajarnya lebih ya, dapat manfaatnya juga lebih gitu ya. Jangan pikirannya adalah mau kasih bonus kepada dosennya. Emang saya dapat apa dengan kalian kasih saya tambahan-tambahan gitu ya, nggak ada. Yang ada adalah kalian dapat lebih baik manfaat ya. Luaran tambahan itu bukan tambah-tambahin untuk kasih UR, bukan, tapi tambah-tambahin untuk kasih dirimu sendiri gitu loh ya. Tolong orientasi pikiran itu dimantapkan ke arah sana gitu loh ya. Jadi apalagi nih yang merupakan luaran tambahan, apa aja ya, misalnya kalian ada paper ya, di dalam semester ini saya tulis paper yang gini. Mungkin dalam tahap submit atau dalam tahap review atau bahkan sudah diterbitin gitu ya. Bahkan katanya ada lebih, ada 2 atau ada 3 dan sebagainya. Kamu ingin tonjolkan di dalam luaran tambahan itu ya. UR bisa melihatnya, wah luar biasa ini anak ya. Tapi sebenarnya itu semua adalah bonus buat dirimu sendiri. Kita paham ya, bonus untuk dirimu sendiri, bukan bonus buat saya, bukan ya. Tapi saya mah tugasnya adalah kasih nilai gitu. Waduh, ini nilainya hebat nih. Udah A plus masih mentok nih gitu. Ngerti nggak A plus mentok ya? A plusnya masih kurang untuk dia. Mestinya sih A plus plus gitu ya. Dan kalau udah dapat itu juga bukan untuk UR, untuk kalian juga. Ya. Terus apa lagi? Misalnya saya presentasi bukan 1 loh, ada 2 loh, ada 3 loh gitu. Nah, itu berarti kalian juga kasih bonus kepada diri kalian sendiri. Dan itu ada kesempatan untuk dalam FSA itu kamu tunjukin, kamu tonjolkan gitu loh. Ya, jadi UR harapannya sih dalam diri UR adalah melakukan character building kepada kalian sehingga kalian punya konsep yang begitu-begitu untuk dirimu sendiri gitu loh ya. Sehingga setelah kelas ini juga udah selesai, habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan untuk jalankan seperti kayak gini akan tertanam di kalian juga ya, sehingga kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Amin ya. Oke, terus apa lagi ya? Untuk FSA rasanya udah cukup, kalian bisa standby dan tungguin assignment 5 muncul. Nah, assignment 5 muncul ya kalian udah bisa kerjain. Artinya itu udah seperti kayak final kalian, seperti UAS kalian, dan kalian bisa pelan-pelan untuk beresin gitu. Ya, sampai itu selesai berarti kalian punya UAS udah kalian selesaikan dengan baik gitu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk FSA? Jadi bisa lebih paham lagi. Mungkin ada keraguan atau apa yang kurang jelas? Nggak, cuman mau izin minggu besok saya boleh ini nggak Pak? Sharing session Pak, apa presentasi? Oh, nggak apa-apa, kamu perjuangkan aja. Ya berarti pada saat di WA, kamulah yang paling pertama yang masukin checklist gitu loh ya. Tentunya saya kalau mau lewatin juga nggak enak, kamu udah duluan gitu loh ya. Terus apa kayak gitu ya, kamu bilang saya ada 2 materi nih, ya boleh nggak dua-duanya gitu ya. Udah, kalau orangnya udah sampai kayak begitu ya saya gimana skip kamu udah nggak bisa gitu loh ya. Artinya selalu memberi pengaruh kepada orang lain gitu loh. Paham nggak? Paham Pak, makasih Pak. Ya, paham ya Ketut ya. Jadi tentunya selalu bisa
ya tentunya selalu bisa mempengaruhi orang lain, ya termasuk mempengaruhi UR. Ya, kamu nanti akan bisa mempengaruhi UR. Ya, saya bisa keluarin checklist, ya. Saya bisa keluarin checklist dan kamu bisa aja sebelum checklist itu keluar kamu udah keluarin checklistnya. Bisa sih. Ya. Misalnya sekarang saya ke MTI 12 gitu ya. Nah, ini dia. Ya, ini apa udah langsung ya izin sharing gitu ya. Terus saya bilang mantap. Mas Ketua. Oke. Apa checklist sharing. Checklist presentasi FSA titik 2 1 dan sebagainya. Nah, gitu kan ya, kamu juga dapat buru-buru gitu loh ya. Biasanya kalau saya bikin checklist pada nggak ada yang mau untuk masukin ke dalam situ ya. Ya artinya kalian nggak mau memberi bonus kepada diri sendiri, kalian nggak mau memberi keunggulan kepada diri sendiri. Saya mah oke aja gitu loh. Ya paham ya guys? Ada lagi guys? Oke. Saya lanjut ya. Nah, lanjutnya sebelum ke materi, ya, saya ingin memberikan sebuah good news di kelas kita ini, ya, yang terdiri dari berapa orang di sini ya? Coba saya belum absen nih, saya absenin pelan-pelan nih. Ada Adam, ada Nur Sohid, Evana, Dadang, terus ini siapa sih? Arum ya? Arum Ya, ya? Pak Rum, Pak. Arum. Iya, Pak. Oke. Terus Siti Sophia, terus Fitra, Alfia, Nisa, Hadir, Pak. iya, terus Ratna, Jainal, Hadir, Pak. ya, terus Dwi, David, Hadir, Pak. Tri, ya, Henry, Hadir, Pak. Supri, ya. Oke, jadi saya ada sebuah good news, ya, sesuatu yang sudah dikelola selama beberapa bulan ini, terutama di masa pandemi ini, ya. Tapi dulu saya belum berani ngomongin karena belum mengkristal, belum mengental gitu ya. Tapi saat ini udah sampai tahapan 70%, 80% ya. Saya jadi super excited dan ingin buru-buru sharing di kelas S2 ini ya, bahwa insya Allah ya dalam waktu dekat ini berarti mungkin secepat-cepatnya di tahun 2021 ini ya, jangan sampai di tahun 2022 nih ya. Raharja akan bisa mulai menyelenggarakan ya program S3. Ya. Program S3 ini akan jalan dengan bentuk dual program, berarti S2 yang langsung S3 gitu loh ya. Dan ini kerjasamanya dengan suatu universitas yang ada di Malaysia. Ya. Jadi saya super excited karena ini merupakan keunggulan yang kita mau buru-buru raih gitu ya. Artinya pada saat kita lagi jalanin S2 ya lelah-lelah gitu ya, udah 2 tahun kadang-kadang extend sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun baru bisa lulus gitu ya. Terus habis itu udah kecapean, terus habis itu mau selesaikan S3 lagi, terus habis itu masih apa ya, kayak seperti awal lagi ya, ngulang gitu ya, awal lagi ikut kuliah lagi, bikin ide baru dan sebagainya gitu ya. Dan itu biasanya memakan waktu sampai pada umumnya orang selesaikan S3 itu 5 tahun gitu ya. Yang cepet-cepet gitu udah bisa adalah 4 tahun. 4 tahun aja udah jarang ya. Saya ada beberapa dosen yang ikut S3 lagi ya. Udah
udah hampir 5 tahun juga masih belum kelihatan udah mau mulai selesai gitu loh ya. Saya pikir mungkin itu akan di-extend sampai kurang lebih 6 tahun baru dia bisa benar-benar selesai gitu ya. Saking lelahnya itu S3, akhirnya orang udah males gitu terusin S3 gitu ya, udah kecapean lah. Saya mesti kerja, saya mesti urusin anak, mesti urusin keluarga dan sebagainya, udah males tentang S3 lah gitu ya. Nah, ini terutama di masa pandemi ini suatu solusi. Karena suatu S3 ya itu merupakan investasi terbesar dalam diri pribadi kalian masing-masing ya, terutama dari sisi pendidikan. Ya, investasi paling besar lah. Maksudnya itu juga gelar tertinggi yang kalian bisa dapat. Nggak ada S4 gitu loh ya. Gelar tertinggi yang seorang manusia bisa dapat adalah S3 dan orang akan panggil kamu doktor gitu ya, doktor Ketut gitu ya, dokter Jainal gitu ya, dokter UR gitu loh ya. Ya, jadi orang akan panggil kamu dokter dan kamu akan dihormati gitu ya. Terutama pada saat kita lagi di kampung-kampung kita gitu ya. Kampung-kampung kita berarti ya kalau kita ada di kota Tangerang juga kita masuk ke gang-gang kecil gitu loh dan sebagainya. Di situ ada sebuah warga yang mana ada yang punya ilmu punya pendidikan yang setinggi itu. Tentunya akan merupakan kebanggaan keluarga kamu dan kebanggaan pribadi kamu. Ya, saya sih berasa begitu. Makanya saya sampaikan apa yang saya rasakan. Nah, jadi program S2 dan S3 ini ya, kenapa bisa kita lebih linear, lebih sejalan ya. Karena pada saat kamu lagi cari topik di dalam S2, itu udah merupakan kamu lagi cari topik yang sama di dalam S3. Kalau S2 kita selesaikan sampai kita sidang tesis ya, itu juga sudah bisa merupakan seminar proposal di disertasi kamu. Ya. Karena itu sejalan banget. Ya, itu merupakan program yang kita rancang ya. Jadi S2 dan S3 itu secara satu paket bisa kita selesaikan dengan waktu relatif lebih singkat. Tentunya kamu harus berusaha. Kalau kamunya lambat-lambatin ya tentunya akan lama juga gitu loh ya. Dan itu semua bisa selesai dalam kurun waktu yang normalnya ya harusnya 5 tahun. Normalnya 5 tahun berarti S2 selesai, S3 selesai, itu semua dalam 5 tahun. Saking kamu hebatnya, mungkin kamu bisa selesai dalam 4 tahun. Ya, itu memungkinkan di dalam rencana pembelajarannya itu memungkinkan. Ya. Nah, kalau saya bilang ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk siapa-siapa aja yang mengikuti dan bergabung di sini, gitu ya. S3 seperti nggak dibutuhkan sekarang ini. Kayaknya gue belum butuh ya gitu ya. Tapi pada saat kamu lagi butuh, itu udah terlambat. Baru gali gitu itu sudah terlambat ya. Kalau itu merupakan keunggulan untuk diri kita sendiri, butuh nggak butuh nggak ada salahnya kita tempuh gitu loh ya. Sesuatu yang di Malaysia merupakan sesuatu yang menyeramkan sebenarnya, menyeramkan. Itu nanti kita gimana kenapa dan sebagainya gitu ya. Tapi UR ingin katakan jangan khawatir, ada UR gitu loh ya. Berarti pada saat kalian kuliah juga UR akan ada kendali dan ada pengaruh ya. Ntar katanya mesti bikin paper lah apa dan sebagainya ya. UR punya kendali dan UR punya pengaruh juga gitu ya. Dan pada akhirnya supervisornya ya juga bisa UR ya, kalau kalian mau gitu ya. Kadang-kadang kalian juga pada kabur, pada nggak mau untuk supervisor UR. Padahal UR ya intinya dengan sepenuh hati memberikan manfaat kepada kalian gitu, memberikan manfaat ya. Tentunya nggak mau cuman sembarangan tanda tangan begitu ya. Lakukan proses-prosesnya yang benar, tapi sifatnya membantu ya, sifatnya helping gitu ya. Jadi seperti itu ya, membuat kalian juga punya keyakinan kalau nanti bisa dapat sebuah gelarnya juga dari luar negeri, dari Malaysia gitu ya. Tapi kita selesaikannya di Indonesia ya, terutama pada saat lagi pandemi begini ya. Hasil dari kerjasama universitas saja dengan salah satu universitas di negara Malaysia
Ya. Prosesnya bukannya sampai ujung 5 tahun baru dapat S2 dan S3 ya. Tapi tetap diproses di tengah-tengah jalan ya. Berarti setelah kamu jalanin 2 tahun ya, itu dan kamu sudah selesai sidangnya, itu kamu langsung dapat ijazahnya S2 ya. Dan ijazah S2 itu terbitnya Universitas Raharja ya. Tapi ijazah S3-nya terbitnya adalah ijazah dari Malaysia gitu loh. Ya. Karena memang Raharja belum bisa keluarin ijazah sendiri untuk S3 gitu. Makanya itu dijalankan melalui kerjasama gitu ya. Tapi ini semua bisa terwujud juga kalau boleh bukaan gitu ya, itu karena mereka apa ya, apresiasi atau kagum dengan prestasi yang UR sudah capai gitu ya. Dan sebenarnya mereka itu maunya sih adalah minta tolong untuk UR bergabung dengan mereka agar mereka bisa tambah maju. Ya, publikasi, ya, riset dan sebagainya gitu loh, ya. Baru akhirnya percakapannya masuk ke nggak ada salahnya kita kerjasama aja yuk, daripada UR bergabung ke sana kita kerjasama aja yuk dengan cara begini dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu semua bisa berjalan dengan sangat baik gitu loh, ya. Mereka sambut banget gitu, mau banget gitu ya. Tapi itu semua bukan sekedar antara dia dan saya gitu, tapi harus antara dia dengan rektorat ya. Nah, itu lagi sedang digabung-gabungkan mereka dengan rektorat Raharja. Insya Allah itu cepat bisa selesai ya. Dan bagi kalian yang udah lagi di tengah jalan, berarti udah lagi S2 nih, udah lagi mau selesai nih gitu. Tentu kita akan pikirkan bagaimana kita bisa tawarkan paket lanjutannya gitu loh ya. Khususnya sih sebenarnya kita ingin merancang bahwa penerimaan mahasiswa baru kita akan tawarkan program khusus ini gitu ya. Tapi bagaimana dengan mahasiswa yang sudah lagi berjalan, ya rasanya ada jalan gitu loh ya. Jadi saya karena juga kapasitas sebagai dosen di tengah-tengah kalian, jadi ingin menyampaikan good news ini kepada kalian sehingga itu merupakan hal yang kamu renung-renungkan dulu, simak-simak dulu, bukannya gue langsung mau gitu, itu juga enggak gitu, atau ini enggak lah, bukan buat gue, itu juga enggak. Kita renungkan dulu, coba kita pikir-pikir, kadang-kadang pengen ngomong dengan istri juga, gimana kalau gue gini gitu loh ya. Terus yang namanya biayanya juga saya kagetnya super murah gitu loh ya, super murah, ngerti nggak? Kalau kamu gabung dengan Gundar gitu, Gunadarma, karena saya dapat tagihannya gitu ya, itu 300 juta lebih ya untuk S3 gitu ya. Terus kalau ini ya yang bikin saya kaget gitu ya, itu S2 dan S3 digabung sampai selesai itu juga nggak sampai 100 juta. Ya, kok bisa sih, saya juga nggak tahu gitu. Kok bisa gitu ya. Nah, jadi segala keunggulan ada, ya itu hanya di kalian mau apa enggak gitu loh ya. Kalau nggak mau siapa yang mau paksa gitu loh ya. Dan itu karena kita adalah penyelenggaranya, merupakan tugas kita untuk mensosialisasi, memasarkan, minta orang-orang pada bergabung dan sebagainya. Ya. Kira-kira sih begitu yang saya ingin sampaikan kabar ini, dan menurut saya ini kabar baik banget karena UR sendiri super excited ya. Semoga kalian juga excited mendengar ini ya, karena kita sama-sama di Raharja, alma mater kita sama, dan kita sama-sama pribadi Raharja gitu loh ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya dan juga berpartisipasi. Berpartisipasi artinya ya, ngajar adalah berpartisipasi, belajar adalah berpartisipasi juga gitu loh ya. Oke guys, itu yang saya ingin sampaikan. Ada komentar atau ada pertanyaan yang mengusik kalian gitu, gimana ya? Gimana guys? Kira-kira biayanya berapa? Kalau di saya kalau ngomong yang pastinya itu akan nanti ada perubahan ya, karena keputusan itu mesti keluar dari surat rektor ya.
Tapi yang pastinya, yang tadi saya katakan ya, S2 tambah S3 itu nggak lebih dari 100 juta. Ya, kurang dari 100 juta gitu loh. Ya, di dunia ini, di dunia Indonesia nggak ada lah yang S3 tok gitu, tapi biayanya di bawah 100 juta itu nggak ada. Ya, kalau kamu ke BINUS itu udah pasti 300 juta lebih, ke Gundar kamu udah pasti 300 juta lebih, dan itu dua yang favorit di Indonesia gitu. Yang lain-lain juga mahal gitu loh. Ya. Saya ke UTM nggak murah itu. Saya ke UTM terusin S3 itu juga saya hitung hampir 300 juta sih. Ya, bagaimana biaya S3 ini ya nggak sampai bikin kita keberatan dari sisi biaya gitu loh. Ya, pastinya nanti saya belum kasih tahu ya. Nanti akan keluar dari keputusan rektor ya. Tapi tentunya di bawah 100 juta untuk sekaligus dapat S2 dan S3. Ya. Berarti kalau lebih dari 100 juta, saya juga nggak mau jalanin. Gitu aja, titik gitu loh. Ya, kenapa saya mau jalanin? Karena ini dari sisi biaya pun sangat istimewa. Ya, dari sisi publikasi, ingat UR keunggulannya di publikasi. Ya, publikasinya kuat. Gitu. Kuat artinya apa? Kuat artinya di Malaysia itu, universitas itu, ya UR ngetop lah. Kalau UR masuk namanya di situ UR ngetop lah. Gitu. Oke. Dan keunggulan publikasi itu ingin UR senantiasa kembangkan. Ya, berarti dari tahun ke tahun akan tambah bagus lagi. Dan tambah bagus itu juga bisa narik ya institusinya. Berarti secara pribadi yang saya perjuangkan, institusi ikut naik. Dan sekarang ada 2 institusi yang ingin sama-sama jadi bagus berkat usaha UR. Ya, berarti kalau gambarannya adalah kalau UR tulis paper, tentu ada nama orang-orang yang dari Malaysia itu dan juga ada nama orang-orang yang dari Raharja. Begitulah kira-kiranya. Oke, guys. Ada lagi pertanyaan? Siap. Semoga Nuka bisa ikut. Semoga bisa ikut ya. Iya Pak, gas terus. Amin, Nuka semangat. Nuka semangat, tapi juga mau ikutan kan ya? Ya, semoga pada nggak bosan ya dengan UR ya. Habis kuliah ini selesai ya pada kangen sama UR. Jangan bilang, alhamdulillah udah selesai gitu ya. Killer banget gitu loh. Kalau kangen sama Pak UR, kita ikut S3 guys. Ya, gitulah kira-kiranya lah ya. Ya, udah ikut S3 ya ketemunya UR melulu pasti ya. Oke. Udah ya guys tentang itu, dan kita sekarang mau masuk ke dalam perkuliahannya. Jadi dari sini UR akan share screen. Aduh, host disabled participant screen sharing. Masih di disable nih ceritanya nih. Oke, sekarang udah bisa nih screen sharing ya. Terus di mana nih? Section 3 dan section 4. Ya, section 3 udah kita selesaikan semua dan kita akan masuk ke dalam section 4. Di dalam section 4 kita browsing dulu dikit. Ya, browsing dikit berarti di sini ya kecil-kecilnya ya. Bahwa kita akan ngomongin tentang certification ya. Terus kita akan ngomongin tentang ontology of certification. Ya, ini akan saya skip cepat karena kita ingin segera masuk ke dalam blockchain-nya, bukannya terus-terusan tentang certification-nya. Jadi saya akan ngomongin tapi saya akan skip cepat ya. Terus masuk ke dalam lecture 14 tentang sertifikat itu sendiri ya, keunggulan kelemahannya. Terus masih ada digitalnya, ini papernya, berarti manualnya, ini digitalnya, tapi masih tetap non blockchain gitu. Karena kita ujung-ujungnya adalah bagaimana menerapkan blockchain ke dalam certificate gitu ya, dan segala keunggulan yang kita dapat miliki pada saat blockchain masuk ke dalam certificate ya. Terus tapi kalau misalnya bidang kalian masing-masing adalah minatnya beda-beda ya, dengan itu hanya objeknya yang beda-beda. Cara kerjainnya
supaya blockchain bisa masuk ke dalam kalian punya pekerjaan itu kurang lebihnya hampir sama ya masuk kayak gitu. Kan kita sudah bisa yakini bahwa blockchain itu penerapannya dan implementasinya bisa ke seluruh sendi-sendi ekonomi gitu ya, baik itu di bidang apapun gitu ya, yang saya bilang kelautan, kehutanan itu semua bisa gitu loh ya. Terus nah ini baru kita ngomongin tentang digital certificate using blockchain technology ya. Dan setelah itu certifying identity using blockchain. Oke. Ya, dan selesai sampai lecture 17. Jadi kita balik lagi mulai dari lecture 11, lecture 10 dulu ya, kita mulai tentang sertifikat. Ya, tentang sertifikat berarti kita harus bisa lebih dalam memahami tentang sertifikat. Sertifikat bukan merupakan sesuatu penyelesaian pembelajaran aja. Penyelesaian pembelajaran bisa suatu pelatihan dalam 1 hari, ya, atau suatu pembelajaran dalam 4 tahun. Berarti kamu dapat gelar, ya. Dapat gelar berarti kamu dapat ijazah. Ijazah itu sebenarnya dalam tanda kutip sertifikat juga, ya. Disebutnya sertifikat juga, atau bahasa Inggris dari ijazah adalah sertifikat, ya. Habis apa lagi? Oke. Nggak ada istilah lain gitu loh. Kalau saya waktu di luar negeri, saya selesaikan S1, ya, yang saya dapat sertifikat, nggak ada tulisan ijazah gitu, nggak ada, ya. Jadi itu adalah sertifikat. Jadi ijazah adalah sertifikat. Dan di samping itu, kalau kita ada tanah juga sertifikat, ya. Kalau kita ada BPKB mobil, itu adalah sertifikat gitu, ya. Oke, tanda kutipin itu semua adalah sertifikat, ya. Sesuatu yang kita buktikan melalui surat, ya, itu adalah sertifikat gitu loh. Ya, kita pun sampai ikan aja ada sertifikatnya gitu ya. Atau akte lahirnya gitu, ikan itu ada sertifikatnya. Kalian punya akte lahir itu sertifikat, ya. Kalian punya kartu keluarga itu sertifikat gitu loh. Ya, berarti aplikasinya bisa menyeluruh banget gitu, ya. Bukannya kita lagi bilang bahwa itu hanya untuk beresin sertifikat doang, ya, untuk beresin ijazah doang, bukan, ya. Boleh bilang kemana-mana di seluruh dunia, ya, kalau ini bisa berjalan gitu ya. Tapi kan yang kita ketahui bahwa ini kita bukan lagi ngomongin sesuatu yang udah mapan gitu loh, ya. Kita lagi ngomongin sesuatu yang merupakan belum mapan atau lagi terobosan, lagi diterobos terus nih sampai ini merupakan teknologi yang mapan. Ya, teknologi mapan atau teknologi terobosan, ya, emerging technology atau mature technology, ya. Dari sini saya ingin ngomongin tentang apa ya? Tentang visi misi dari apa ya? Visi misi dari MTI Universitas Raharja. Ayo, siapa yang tahu tentang visi misi ini? Kan kalian udah ikut. Yang untuk MTI 12 itu udah lagi akhir-akhir nih. Udah lagi mau susun tesis nih. Proses dan sidang tesis nih. Ya, tapi ayo visi misinya apa gitu maksudnya ya. Terus di sini ada Science and Technology, terus ada program diploma, program sarjana, program pasca sarjana, klik program pasca sarjana. Oke, di sini ada TI-nya, kita bisa klik Pak Henry ya. Oke, ada visinya, oke, ada misinya gitu ya. Coba kita lihat ke misinya. Misi dari MTI, menyiapkan pribadi Raharja yang berkompeten dalam memadukan ya, teknologi mapan, mature teknologi, ya. Teknologi mapan berarti kadang-kadang kita bilang udah ada di situ, ngapain dipelajarin lagi? Tapi kita juga bilang butuh dipelajari sampai kita bisa ngertiin teknologi mapan, baru kita bisa mikirin teknologi terobosan. Tapi kalau kita stop sampai teknologi mature doang, ya lu mau pengen ngapain? Orang udah ada di sini, ya. Udah ada di dunia ini, emang lu pengen ngapain lagi gitu. Ibaratnya kalau kamu mau mengajukan hibah tentang teknologi mapan, ya, jangan harap kamu dapat. Ya, karena dia akan tanya terobosannya apa. Ya, berarti kamu harus cari keunggulan di dalam teknologi mapan itu apa yang baru-baru lagi baru bisa dapat gitu ya. Dengan teknologi baru, emerging technology. Ya, nah ingat, blockchain itu merupakan emerging technology. Artificial intelligence,
data science, ya itu semua emerging technology. Ya, janji-janjinya banyak, ilmu-ilmunya banyak, tapi penerapan di dalam masyarakat masih tipis. Ya, AI aja penerapan di masyarakat itu masih belum ada apa-apanya, walaupun jalan. Sama kayak blockchain, udah lagi jalan gitu, tapi belum ada apa-apanya. Nah, itu adalah emerging technology. Ya, yang harmonis. Yang harmonis berarti dua-duanya harus bisa. Oke. Dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Emang lu pikirin yang untuk Amerika punya gitu, yang untuk Indonesia punya apa nih gitu ya. Nah, jadi dari Kedai Reka kita juga ajukan dana segini yang apa terobosannya apa gitu ya. Yang untuk Indonesia tapi ya. Di dalam bidang teknologi informasi ya, bukan dalam bidang kehutanan. Ya, tapi kalau misalnya kehutanan itu mau terapkan teknologi informasi, ya berarti ada irisannya dengan teknologi informasi. Ya, nah di sini mensinergikan berbagai aspek latar belakang non IT. Ya, IT melulu buat apa gitu loh? Ya, IT-nya tambah jago lagi, ya buat apa? Orang kehidupan manusia itu bukan IT. Kehidupan manusia itu merupakan ya tanaman lah, makan ikan lah, makan daging lah dan sebagainya gitu loh ya. Nah itu semuanya non IT, tapi di IT-in gitu loh. Ya. Nah berbagai latar belakang berarti S1-nya. S1-nya saya akuntansi Pak. S1-nya saya kelautan Pak gitu. Non IT kan? Itu berarti bagus. Ya. Berarti kita di S2 ini mau di IT-in. Ya. Dunia lagi berkembang sedemikian pesat dengan katanya ada industri revolusi 4.0, itu apaan? Itu karena IT. IT yang bukan berdiri sendiri tapi menyerap ke seluruh sendi ekonomi ya. Oke, dengan pengetahuan teknologi informasi mutakhir sehingga menghasilkan pribadi raja unggulan yang mampu bersaing secara global. Bla 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 dan sebagainya ya. Khususnya dalam melakukan integrasi ya, aspek teknologi dengan non teknologi, aspek teknologi dengan non teknologi diintegrasikan. Oke, udah so far tentang itu, kita balik lagi ke sini. Oke, nah jadi dari sisi sertifikat itu di sini bilang oh ya tentang achievement of learning outcomes ya, kalau kamu sudah menyelesaikan sesuatu dikasih sertifikat. The competence of teacher berarti kalau saya selesaikan sesuatu sebagai dosen ya, saya selesaikan sesuatu atau saya memiliki keunggulan tertentu ya. Misalnya saya bilang saya itu keunggulan di bidang blockchain gitu ya. Lalu orang tanyanya adalah sertifikat kamu sebagai ahli blockchain ada nggak? Nah, itu hal-hal kayak gitu ya tentang the competence of a teacher ya. Terus oke, learning prosesnya kan ini learning outcome. Learning outcome berarti hasil dari pembelajaran. Learning proses di bidang-bidang tertentu penting gitu ya. Jadi memang di situ dicantumkan learning prosesnya ya. Kalau kita di dalam 4 tahun menempuh bachelor ya, sarjana gitu ya, 4 tahun itu ada daftar nilai ya. Daftar nilai itu kalau diurai lagi dan sebagainya itu berarti orang lagi sedang memperhatikan learning prosesnya gitu ya. Learning proses tentunya sangat sulit direkam pada saat itu adalah manual ya. Tapi pada saat dia itu digital tambah gampang direkamnya. Kalau kamu udah blockchainin tambah mantep ya. Berarti udah nggak bisa dicurang-curangin gitu loh. Terus akreditasi misalnya gitu ya dan sebagainya. Oke. Di sini dia lagi bilang bahwa credential system berarti hal-hal yang tentang sertifikat ya. Credential system kalau lemah berarti akan mengkerucut ke arah pendidikan kita lemah. Pendidikan kita lemah akan mengkerucut ke arah negara kita lemah. Begitu. Oke. Jadi saya lanjut, sebelum lanjut ini kalau kita lagi ngomongin transnational berarti itu suatu pengakuan antar negara. Ya. Artinya kalau kamu ada sertifikat itu kamu bawa-bawa ke negara lain itu nggak laku semua. Ya, tapi kalau kamu ada ijazah itu kamu bawa-bawa ke negara lain, mau lanjut studi dan sebagainya, itu berlaku gitu loh ya. Itu hal-hal yang tentang transnational. Emang sertifikat biasa juga ada yang bersifat transnational kalau kamu ambilnya Microsoft, kalau kamu ambil Cisco dan sebagainya, mereka bilang bahwa sertifikat mereka itu hebat karena itu juga transnational.
Paham ya guys? Saya lanjut ya. Ini beberapa sertifikat yang kita ketemukan sehari-hari gitu ya. Ada sertifikat yang kalau misalnya kamu telah menyelesaikan sebuah workshop atau gimana gitu ya. Dan juga ada ijazah. Ini bukan ijazah sih, tapi ada ijazah gitu ya. Terus tentang gurunya, sertifikasi kompetisi mandiri gini ya, dapatnya sertifikat juga ya. Untuk dapetin kayak gini juga nggak murah, harus bayarnya 3 juta dan sebagainya. Terus sertifikat seperti kayak gini, kalau misalnya sertifikat tanah akan mirip-mirip seperti ini ya. Yang kita ngelihat di sini adalah hal-hal yang manual. Oke, tentang ontology of certification itu kayak seperti dipretelin lah gitu ya. Kalau orang itu dipretelin berarti ada tulang-tulangnya gitu ya. Ini tangan, ini tulang-tulang tangan dan sebagainya. Jadi sertifikat pada saat dipretelin sebenarnya komponen-komponen pentingnya adalah apa gitu ya. Yang pertama, klaimnya. Klaim apa sih tuntutannya? Emang tuntutan apa? Tuntutan bahwa saya itu seorang sarjana, itu sebuah tuntutan. Ya, saya itu seorang pengacara, itu sebuah tuntutan. Dan semua orang pengen nuntut, pengen klaim, nuntut ya. Tapi karena semua orang pengen nuntut, orang juga nggak tahu benar apa salahnya, atau benar atau bohongnya. Ujung-ujungnya ditanya mana sertifikatnya gitu loh. Ya, saya seorang sarjana. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah mana sertifikatnya gitu. Ya. Saya menuntut bahwa saya seorang sarjana atau saya seorang doktor gitu ya. Orang akan bilang mana sertifikatnya gitu loh. Mana ijazahnya. Tuntutan itu kita sampaikan ke Dikti misalnya ya. Ya. Saya itu mau naik ke pangkatan dan saya adalah seorang doktor. Pasti Dikti akan bilang mana sertifikatnya. Ya, dia kumpulin semua proses-proses sertifikatnya yang akhirnya memberikan sesuatu yang kamu inginkan. Paham ya guys ya? Jadi sertifikat itu sebenarnya gunanya adalah untuk membuktikan tuntutan. Ya, jadi di dalam sertifikat itu akan ditanya tuntutannya apa. Ya, tuntutannya bahwa saya seorang guru, itu tuntutan. Ya, saya seorang yang sudah lulus sarjana, itu sebuah tuntutan. Oke, klaim ya, udah paham ya. Saya memiliki tanah ini, itu sebuah tuntutan. Saya memiliki mobil ini, itu juga sebuah tuntutan. Jadi ada BPKB yang ada tulis nama kamu dan ada bilang bahwa mobilnya yang warnanya ini dan plat ya, nomornya ini dan sebagainya itu adalah milikmu gitu loh. Oke, itu klaim ya. Issuer berarti ini berarti kalau kamu lagi mau melakukan coding, programming ya, terus kamu melakukan object oriented programming, pada saat kamu lagi bikin object certificate ya, itu dalam-dalamnya itu semua variabel-variabelnya itu semuanya ya. Oke. Terus issuernya berarti siapa yang menerbitkannya? Bisa pemerintah, bisa dalam hal ini adalah Universitas Rahaja yang terbitin, berarti Universitas Rahaja adalah issuer. Walaupun Universitas Rahaja itu dikasih izinnya dari pemerintah juga gitu loh. Ya. Itu issuernya. Dan issuer itu penting karena siapa tahu kalau misalnya sebuah lulusan dari BINUS itu lebih keren, lebih hebat gitu loh ya. Jadi itu menyangkut issuernya BINUS atau issuernya Raharja, dan di sini adalah sebuah keyakinan bahwa jangan sampai Universitas Raharja mengeluarkan ijazah tapi malah tulisnya BINUS gitu loh ya, berarti ada di antaranya ada kecurangan yang orang yang ngaku-ngaku dan sebagainya. Dan di situ diamankan, misalnya secara manual diamankannya seperti gimana, secara digital diamankannya seperti gimana, dan secara blockchain diamankannya seperti apa gitu lah. Ya, ini issuer ya. Terus ada evidence, berarti bukti-buktinya, dan ini biasanya disampaikan melalui prosedur-prosedurnya ya. Bahwa kalau misalnya belajarnya berapa lama, terus yang dibelajar apa aja dan sebagainya, ini adalah evidence-nya ya. Terus recipient ini penting
Ya, resipien ini penting. Berarti kalau misalnya universitas saja yang issue, yang keluarin, ya, lalu dikeluarin untuk siapa gitu loh. Itu adalah resipien ya. Berarti penerimanya gitu ya, dikeluarkan untuk Jainal gitu ya. Itu berarti Jainal adalah resipiennya. Oke, guys. Terus adanya sertifikat. Ya, sertifikat berarti sebuah bodinya lah, bodinya yang untuk menyimpan itu semua. Klaimnya juga dicemplungin dalam sertifikat. Issuernya gimana? Cemplungin dalam sertifikat. Evidence-nya juga, resipiennya juga gitu loh ya, sertifikatnya. Lalu yang keenam apa? Signature-nya. Oh, oke, di situ ada tanda tangan apa enggak? Oh, tanda tangannya tanda tangan manual atau bukan? Oh, terus ada tanda tangan digital apa enggak ya? Hal-hal seperti itu ya, simbol, stamp, image, or code gitu ya. Code biasanya yang diterapkan oleh blockchain. Dia pakai kriptografi gitu ya untuk menyematkan signature ke dalam sertifikat tersebut gitu loh. Confirming their identity gitu ya. Jadi itu sertifikat memang sah lah karena udah ditandatanganin gitu segala. Oke, itu tentang ontology of certification ya. Berarti komponen-komponennya adalah apa aja. Terus kalau ini lebih ke arah kata kerjanya gitu ya. Di dalam objek oriented kalau kata kerjanya apa ya? Apa kata istilahnya saya lupa nih. Di object oriented programming kalau kata kerjanya apa Dam? Ya udah lanjut. Oke, terus jadi ini kata kerjanya gitu ya. Kalau di dalam manusia objeknya adalah tangan. Objeknya ya tangan, kepala, kaki dan sebagainya. Ya, itu berarti ininya nih, ontologinya nih ya, tangan, kepala, kaki dan sebagainya. Tapi tangan itu bisa apa? Bisa ngambil apa? Bisa mukul apa? Apa Ketut? Behavior bukan ya? Hah? Apa? Behavior gitu bukan sih? Ya kata kerjanya berarti kata kerjanya di dalam object oriented apa tuh? Saya mesti tahu tapi lupa kata kerjanya. Kalau kamu ngomongnya pas, pasti saya bilang nah itu dia gitu. Apa? Ayo yang udah sering di object oriented. Berarti kamu pasti akan create object gitu ya. Create object. Terus kalau kamu ada variabel claim, variabel issuer, variabel evidence, variabel recipient gitu ya. Terus selanjutnya adalah kata kerjanya. Kata kerjanya berarti bisa tulis klaim, bisa rubah klaim. Metodenya Pak. Metode ya, oke. Udah. Thank you. Thank you Ketut ya. Metode, betul metode. Oke. Sorry, saya mesti kasih SC dulu ya. Sorry. Punten. MT. Ya. Metode guys. Thanks. Oke. Ya. Benar, metode. Oke. Ya, jadi nanti kita akan tulis metode-metodenya. Nah, metode itu pasti keluarnya di metode itu keluarnya di sini. Ya, issuing, verification, sharing gitu ya. Nah, antara ini sama ini kamu bikin dalam object oriented programming lengkap semuanya. Nanti pada saat lagi coding pengen ngapa-ngapain dan sebagainya dipanggil orang dan sebagainya udah tinggal panggil metode. Ya, metode itu akan melakukan kerja ke arah datanya. Data juga ada sebutannya apa tahu di object oriented programming? Ada sebutannya, bukan data dia sebutnya. Apa gitu. Oke. Tapi saya udah lupa-lupaan. Structure. Structure. Bukan structure. Bukan structure. Objek mungkin, Pak. Feel-nya sih biasanya. Parameter. Iya, feel. Kalau parameter lebih ke arah sesuatu yang dikirim dari luar. Ya, tapi yang merupakan di dalam objek itu sendiri punya
punya tempat-tempat gitu tuh ya. Itu ada sebutan lagi di dalam object oriented programming. Tapi saya lupa ya, udah lama nggak pegang. Tapi kita lanjut aja lah. Nah, ini issuing, berarti issuing kita ngapa-ngapain aja ya. Kita akan melakukan aksi. Aksi issuing ya. Kalau di dalam programming code gimana? Nah, berarti kita panggil method. Oke. Terus harus bisa melakukan verification ya. Di sini akan ngomongin kalau misalnya manual seperti apa orang melakukan verification, kalau misalnya secara digital, secara programming code seperti apa ya. Terus bisa melakukan sharing berarti ini gue kirim ke lu gitu loh ya. Ini gue punya sertifikat atau ijazah, ini berarti melakukan sharing ya. Dan itu adalah aksi-aksi ya atau metode yang kita butuhkan di dalam certification. Oke guys, lanjut ya. Ini sekilas gambar yang udah saya gambarin sederhana ya, bahwa di sini adalah saya sebut objek-objeknya, tapi sebenarnya bukan objek. Objek beda lagi dalam object oriented programming ya. Komponen-komponennya atau gimana ya. Terus di sini adalah metode-metodenya ya, issuing, verification, dan sharing gitu ya. Kalau kita lagi mau programming bikin smart contract dan sebagainya, untuk sertifikat yang kita perhatiin adalah ini ya. Oke. Ontology of certification. Bisa bikin paper yang kayak gini ya. Saya lanjut ya. Karena ini udah diomongin sebelumnya. Oke, di sini tentang beberapa hal tentang certification yang tadi saya katakan bahwa ini saya ingin agak lewat-lewatin ya, karena nanti ngomongin tentang certification itu akan lama dan panjang lebar. Padahal yang kita fokus adalah bagian tentang blockchain-nya. Ya, di sini ada method for identity verification. Ya, identity lebih ke arah lu adalah lu gitu ya. Ya, kalau ini bilang dari Universitas Raharja, jangan sampai ada orang lain yang ngaku-ngaku Universitas Raharja dan melakukan sesuatu hal yang merupakan otoritas Universitas Raharja. Ya, tapi sebenarnya dia nggak memiliki. Universitas Raharja yang memiliki, tapi dia ngaku-ngaku sebagai Universitas Raharja. Itu adalah identity verification gitu loh ya. Kalau itu bagian issuer ya, kalau bagian recipient ya juga ada identity verification. Katanya diberikan kepada saya, tapi ada orang lain ngaku bahwa itu sebenarnya diberikan kepada dia. Ya, itu adalah identity verification. Terus standardized process for issue and certification. Itu kayak seperti ISO ya. Ada step-stepnya, ke satu kamu harus ngapain, kedua kamu harus ngapain, ketiga kamu harus ngapain, baru setelahnya kamu bisa begini. Itu adalah standardized. Standardized berarti sesuatu yang ditulis yang semua orang ikutin. Ya. Pegawai ini ikutin, terus pegawai ini udah berhenti, terus pegawai baru yang datang itu ikutin hal yang sama. Itu namanya standardized. Oke. Terus mekanisme untuk regulasi dan assurance-nya. Assurance berarti memastikan hal itu memang benar-benar dijalankan seperti itu. Itu lebih seperti kayak gugus kendali mutunya. Ya. Seperti ISO-nya ya. Itu ISO mementingkan standardized-nya mana dan assurance-nya mana. Ya, standardized-nya berarti yang lu pengen kerjakan mana? 1 2 3-nya mana? Kalau kamu jelas-jelasin pakai mulut, itu nggak hitung, mesti ditulis gitu loh ya. Terus oke, udah kamu tulis kan ini semua yang kamu ingin lakukan kan ya, tapi bagaimana kamu pastiin memang ada mekanisme untuk supaya mengecek bahwa sesuatu yang kamu tulis itu memang benar-benar kamu lakukan ya. ISO setiap kali datang ngomongannya beginian loh ya. Oke, security features berarti hal-hal yang merupakan orang lain yang berusaha palsuin ya, forge nih, forge berarti palsuin ya, forgeries berarti yang udah dipalsu-palsuin gitu ya. Secara fisikal bagaimana, secara database bagaimana ya. Secara fisikal kata orang gue keluarin sesuatu, kertasnya aja udah dari peruri ya, udah seperti kayak apa namanya, seperti kayak uang ya, lembaran uang gitu ya. Kalau kita pakai UV begini-beginiin itu udah ketahuan bahwa ini kayak seperti uang asli, nggak bakal palsu gitu ya. Itu hal-hal begitu yang merupakan security. Walaupun kita berasa keren dan lebih aman banget gitu ya, tapi tetap aja di dunia ini ada yang bisa palsuin kayak gitu-gituan ya. Terus yang di dalam database itu bagaimana kita jalankan
supaya ini security features-nya bisa terjaga dengan baik. Ya, aksesibilitas ya udah disimpan dengan baik, tapi ambilnya susah atau dilihatnya susah dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang menyangkut aksesibilitas gitu ya, dan itu diperhatikan dengan baik ya, sehingga kita bisa udah ada ijazah, udah diamankan dengan baik ya, tapi pada saat saya lagi pengen pakai itu gampang, nggak susah banget gitu. Susah banget berarti klik tunggu otoritas, klik lagi tunggu otoritas kedua, klik lagi tunggu otoritas ketiga, sampai setelah seminggu masih lagi pending otoritas gitu dan sebagainya. Itu berarti aksesibilitasnya susah banget gitu loh. Oke, terus pemakaiannya, sertifikat itu pemakaiannya untuk apa-apa aja diomongin di sini ya, dan pemakaian untuk akreditasi juga diomongin di sini. Oke, tracking intellectual property juga bisa dipakai ya. Hal-hal yang tentang financial matters bisa digunakan juga dari sertifikat yang otentik ya. Kalau orang merasa ragu tentang sertifikatnya, akhirnya financial matter akan terpending karena dia harus verifikasi dulu. Tapi kalau itu sesuatu yang udah pasti benar gitu ya, katanya di blockchain dan udah pasti benar, financial matter gampang keluarnya ya. Student grant lah, student loan lah. Bedanya apa antara student grant dan student loan? Student grant berarti gue kasih lu duit, udah nggak usah pulangin. Ya, student loan itu apa? Gue pinjamin lu duit, nanti lu pulangin ya, gitu. Ya mungkin bunganya kecil banget atau 0%. Ya, kalau kita ajukan ke Dikti, bilang katanya mau jalanin S3 gitu ya, mesti lihat dulu itu berupa grant atau berupa loan. Ya, berupa grant berarti udah kasih kamu nggak usah pulangin. Kalau itu berupa loan berarti kamu harus pulangin, gitu ya. Oke. Terus apalagi di sini bla 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 dan sebagainya, use of certificate tadi kita sudah ngomongin ya. Hanya ini dirangkum balik, oke. Di sini kita butuh lebih jelas tentang limitasi-limitasinya dari paper certificate. Ingat loh, sampai saat sekarang yang katanya dunia sudah sangat maju, udah industri revolusi 4.0, baik di Indonesia maupun dimanapun di seluruh pelosok dunia, paper certificate still majority ya, masih 80% 90% itu adalah paper certificate. Belum bisa orang untuk pindah ke digital certificate tok gitu loh ya. Ada beberapa berita-berita katanya di Stanford keren, katanya di Oxford keren, udah pakai blockchain apa dan sebagainya. Ya, baru juga 1-2 gitu ya. Apalagi biasanya dia akan offer sesuatu yang dua-duanya ada gitu loh ya. Supaya aman ya, yang manualnya juga gua kasih ya. Nah, tapi yang di dalam blockchain juga ada ya. Udah ya gitu. Hal-hal kayak gitu loh ya. Jadi belum sepenuhnya seperti apa yang dijanjikan oleh blockchain gitu ya. Keuntungannya apa untuk paper certificate? Nah ini ya, difficult to forge. Yang tadi saya katakan ya, dia ada security feature-nya. Kamu ke Peruri, beli kertas-kertas Peruri, terus kamu bikin ijazah dan sebagainya. Itu ada security feature-nya yang sukar banget gitu untuk dipalsuin gitu ya. Berarti kalau kamu ada ijazah yang aslinya gitu ya, bukan yang fotokopinya, ada ijazah yang aslinya. Kamu bawa kemana-mana, terus kamu tunjukin, terus dia mungkin pakai kayak seperti scan uang gitu, dia scan gitu, oh ya benar ini asli. Itu udah lumayan banget gitu loh ya. Berarti kalau dari situ kamu mau palsuin lagi, kamu malah mesti keluarin uang sampai ratusan juta baru bisa palsuin itu lagi. Ngapain orang kuliah aja paling berapa puluh juta gitu, 50 juta udah bisa kuliah dapat bachelor degree, terus kamu mau palsuin mesti 300 juta. Siapa yang mau palsuin? Hal-hal kayak gitulah ya. Jadi memang difficult to forge ya. Untuk dipalsuin memang susah gitu loh ya. Terus dipegang-pegang oleh resipiennya ya. Berarti kalau itu ijazah diberikan kepada saya simpan gitu loh ya. Jadi pada saat saya simpan itu, saya merasa bahwa saya itu memiliki kendali penuh dengan ijazah itu gitu ya. Kalau misalnya itu disimpan dalam database-nya katanya database universitas bilang, nih gue kasih lu sebuah kelulusan berupa ijazah, tapi digital ya gitu. Kalau kamu udah keluar, terus kalau kamu mau print sendiri aja ya, kayak gitu ya. Kapan-kapan aja kamu bisa klik ke dalam database, ada ya, gitu ya. Itu kamu nggak berasa bahwa kamu itu ada full control. Ya, siapa tahu nanti database-nya katanya lagi error.
atau lagi down dan sebagainya, kamu pada saat itu nggak bisa akses. Kamu nggak pegang dan kamu nggak simpan di laci. Kamu berasa bahwa ini dipegangin oleh orang lain gitu. Kapan-kapan kalau universitasnya marah-marah dengan kamu gitu ya, katanya diblok atau di-delete atau gimana gitu, saya nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Kalau sesuatu yang setelah kamu kasih saya simpan di laci, simpan di brankas dan sebagainya, itu saya udah dapat full control. Nah itu hal-hal yang tentang advantage itu ya. Terus prolong period ya, kalau itu tentang database, emang setelah 10 tahun kamu masih mau simpan? Emang setelah 20 tahun kamu masih mau simpan hal-hal kayak gitu ya? Sedangkan menurut peraturan administrasi negara, setelah 10 tahun kamu boleh musnahkan semua hal-hal yang merupakan paper-paper gitu. Boleh musnahkan setelah 10 tahun. Entah 10 tahun atau 5 tahun, pokoknya adalah peraturan itu. Ya, kalau kamu udah dapat sertifikatnya, udah dapat ijazahnya, kamu simpan selamanya gitu. Ya, ini lebih prolong period of time. Pada saat kamu simpan lama, bisa nggak pudar ngerti nggak ya? Jadi tulisannya mulai kabur ya, terus abis itu malah jadi hilang tulisannya. Pernah nggak kamu dapetin dokumen yang seperti itu? Berarti kamu pergi ke Starbucks, beli kopi Starbucks gitu ya, terus abis itu dia printin sebuah tanda terima gitu ya, 50.000, 49.000 gitu ya, terus kamu simpen dalam dompet gitu ya, sebulan kamu nggak ngelihat, pada saat kamu lagi cabut lihat lagi, itu tulisan udah hilang semua. Ya, berarti itu tanda terima nggak bisa disimpan lama gitu loh, nggak bisa prolong period of time, cuma bisa disimpan sebentar gitu loh ya karena memang tintanya tinta yang gampang pudar gitu loh dan sebagainya. Oke, terus ya emang bisa ditunjukin ya, ditunjukin nih ijazah gua gitu, bisa ditunjukin ya. Terus kelemahannya apa? Dia lagi bilang bahwa memang susah dipalsuin, tapi tetap aja bisa dipalsuin gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Misalnya apa ya? Ya mungkin bisa digusek-gusek, bisa ditipek-tipek gitu ya. Oke, terus di sini yang terakhirnya dia lagi bilang ya, kalau sudah di-issue nggak bisa ditarik kembali, gitu loh ya. Berbagai hal yang menyebabkan issuer bisa tarik kembali ya. Hal-hal seperti apa? Hal-hal seperti kalau dia itu narkoba, kalau dia itu kriminal gitu ya, di dalam peraturan dari universitas ada bahwa kamu harus bisa menjaga nama baik alma mater. Kalau misalnya kamu melakukan hal-hal yang kriminal, itu nanti saya akan berhak untuk menarik kamu punya ijazah gitu ya, dan sebagainya ya. Tapi itu nggak mungkin bisa dilakukan kalau kamu sudah memberikan ijazah yang sebenarnya dalam bentuk hard copy kepada orangnya ya. Sini. Coba yang mana yang gue kasih lu punya ijazah sini, gue mau tarik kembali karena lu jadi penjahat sih gitu, nggak bisa gitu ya. Oke, dan selanjutnya ya tentang disadvantage, kalau misalnya ingin penasaran untuk ngeliatin lagi ya, itu juga bisa ya. Di sini juga sebutkan single point of failure ya, artinya semua ketergantungan di sesuatu yang ada di dalam laci kamu ya. Bisa aja ada banjir, bisa aja ada kebakaran dan sebagainya, berarti tempat itu akan musnah juga ya. Berarti kamu setelah udah ada ijazah itu pada akhirnya yang kamu kata aman dan full control, tapi ada musibah dan hilang juga gitu loh ya. Atau kamu bawa ke sana ke sini, kamu lagi pindah rumah atau kamu lupa taruhnya, itu semua merupakan single point of failure ya. Yang kamu harus jaga itu satu ya. Jangan sampai hilang gitu ya. Ini ijazah S3 gua nih, jangan sampai hilang gitu ya. Tetap hilang gitu loh ya. Itu gampang sih terjadi juga ya. Oke. Terus di sini lagi ngomongin hal-hal yang tentang digital certificate, tapi yang masih non blockchain, karena selanjutnya kita lagi pengen ngomongin sesuatu sertifikat yang dalam bentuk digital tapi udah di blockchain itu seperti apa gitu loh ya. Nah, di sini dilihat bahwa dia itu fewer resource ya untuk keluarin, maintain dan pakai gitu loh ya. Emang fewer resource. Berarti pada saat kamu lagi ingin sebuah kertas dari Peruri is very expensive gitu loh ya.
Dan habis itu kamu harus jaga hal-hal yang merupakan verifikasi ya, kalau orang tanya balik bahwa ini benar apa enggak gitu, itu maintain-nya juga susah gitu loh ya. Terus apalagi di sini sekuritasnya, di mana harus ada third party dan sebagainya, bisa otomatis, sertifikatnya bisa di revoke ya, kalau kamu berasa bahwa kamu harus ngambil balik, kamu bisa lakukan, dan ini dianggap advantages-nya ya. Terus sesuatu hal yang merupakan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan bisa dijaga dengan baik. Okay. Kekurangannya apa? Ya, kalau nggak ada digital signature, ya digital signature yang banyak orang klaim bahwa itu digital signature, tapi digital signature yang benar-benar canggih adalah dengan menggunakan kriptografi ya. Nah, dengan tidak adanya digital signature, jadi gampang banget dipalsuin, ya gampang banget dipalsuin. Berarti ada sebuah naskah, sebuah ijazah, kamu tinggal ganti-ganti aja, ganti-ganti issuernya dari Universitas Sahaja jadi Bina Nusantara, ya. Kamu ganti-ganti namanya bisa, ya, pakai Photoshop aja kamu ganti-ganti namanya dan sebagainya, ya. Terus dan ganti-ganti yang lain-lainnya, mungkin jurusannya gitu juga bisa kamu ganti-ganti, ya. Kalau ada digital signature itu nggak bisa diganti-ganti, ya. Bagi yang nggak tahu mekanisme dalamnya dari digital signature pasti bingung bagaimana caranya untuk dia pastikan bahwa itu nggak bisa diganti-ganti gitu ya. Pakai kriptografi sih untuk melakukan digital signature, dan itu sebenarnya ilmunya yang kita harus bisa belajarin pada saat kita belajar blockchain. Oke. Oke, terus yang non blockchain ya tetap masih memerlukan third party untuk mengakui keberadaan ini gitu ya. Jadi kalau kamu punya ijazah ke apa, lagi mau melamar kerja, kamu kasih ijazahnya, itu orang harus bisa memverifikasi bahwa ijazah kamu itu memang asli ya. Biasanya dia harus bisa kontak ke universitasnya. Kalau dia berasa kontak ke universitasnya terlalu sibuk, terlalu ribet gitu ya, birokrasinya terlalu ribet, dia akan menuju ke agen ya, agen verifikasi ya. Agen verifikasi udah ada channel-channelnya dengan semua yang berkaitan dengan dia lah gitu ya. Jadi kamu kasih ke agen, bayar ke agen yang memverifikasi bahwa itu adalah benar gitu loh ya. Itu adalah hal-hal yang tentang third party, oke. Terus gampang untuk memusnahkan electronic record ya. Kalau kamu tahu username dan password aja kamu bisa delete all gitu loh ya, tanpa harus secara fisik comot itu barang gitu ya. Mungkin dimusnahkan juga karena hadisnya rusak lah apa dan sebagainya. Kamu katakan bahwa kamu ada backup gitu ya, tapi secara praktek itu biasanya tetap susah gitu, tetap diabaikan gitu ya. Yang terjadi di Rahaja adalah udah ada backup gitu ya, tapi pada saat lagi benar-benar disaster terjadi, maksudnya harddisknya rusak dan sebagainya, itu tetap nggak bisa di recover ya. Oke, terus apalagi oke, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Oke, ini katanya large scale data leaks ya, large scale data leaks. Kamu kirain bahwa kamu sendiri punya yang kenapa-napa gitu ya. Tapi kalau sebuah database udah dikenapa-kenapain, berarti yang bisa dikenapa-kenapain itu bisa semuanya. Ya, semuanya dikenapa-kenapain ya. Kadang-kadang bukan dihancurin, tapi dirubah-rubah. Ngerti nggak? Sampai kebingungan semuanya bahwa apa yang dirubah dan sebagainya gitu loh. Ya. Semuanya bisa dirubah-rubah. Itu adalah large scale ya. Sesuatu yang simple adalah seseorang yang memiliki akses terhadap username and password oleh seorang super admin. Udah cukup. Langsung apapun bisa. Ya. Oke. Digital certificate using blockchain teknologi ya.
ideal characteristic for recipient dan ideal characteristic for issuer, ya. Berarti sebenarnya apa sih yang recipient pengen inginkan? Sekarang ini udah ada sertifikat secara manual sih, secara non blockchain digital juga udah ada sih, ya. Tapi itu kurang bagus karena nggak ada ini, nggak ada itunya, gitu ya. Jadi secara ideal, ya, kita itu harus bisa memiliki apa-apa aja, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang katanya independence, ya, independence. Oke, sesuatu yang kalau apa-apa nggak usah minta verifikasi dulu dari issuer, mungkin universitasnya nggak usah. Saya sudah merdeka gitu ya. Saya sudah dapetin ini ijazah, berarti saya sudah merdeka. Ya, nggak usah nanya-nanya kamu lagi, atau orang lain harus nanya-nanya kamu lagi tentang keberadaan dari ijazah ini, nggak usah. Ya. Dengan ijazah ini udah cukup untuk supaya saya bisa lakukan apa saja, ya, independence, ya, merdeka gitu loh. Terus ownership, ya, ownership, kamu yakin bahwa ini adalah milik kamu, ya. Kan dikatakan kalau misalnya itu adalah manual, kamu lebih berasa bahwa ini adalah memiliki gitu. Kalau itu secara digital, aduh, itu disimpan di database orang lain, ya, dan saya berasa bahwa kepemilikan saya itu berkurang, lemah gitu loh, ya. Dan itu bisa dikuatkan kalau itu blockchain, itu maksudnya, ya, digital certificate using blockchain technology, ya. Kendali, jadi seperti apa? Saya nggak mau nunjukin, tapi ada orang lain yang nunjukin, itu berarti kamu nggak ada kendali gitu loh. Ya, paham ya, ya. Siapa gitu bisa tunjukin kamu punya ijazah gitu loh. Padahal saya kendalinya harusnya di saya gitu ya. Termasuk misalnya nilai, ya, nilai kelas gitu loh, ya. Kalau diumumin semua dalam sebuah tabel, berarti kamunya nggak ada kendali. Orang ini milik saya kok. Kalau saya mau tunjukin atau nggak tunjukin, itu tentunya pilihan saya gitu loh, ya. Tapi kalau diumumin secara publik, berarti kamu nggak ada kendali, ya. Kalau misalnya kamu simpan secara pribadi, tapi orang lain bisa tunjukin, ya berarti kamu merasa kendalinya kurang gitu ya. Dan itu ada di database orang lain, ya, ada di database orang lain. Misalnya ada di database Universitas Sahaja, di mana katanya ada satu perusahaan yang ketemu Universitas Sahaja dan minta database-nya Universitas Sahaja. Dia ingin rekrut orang, ya, rekrut pegawai baru gitu ya, ingin rekrut pegawai dari Universitas Sahaja, tolong dong semua database-nya kirimin ke saya. Universitas Sahaja kirimin ke semua kepada itu perusahaan, ya, tentang dirimu, tentang umur kamu, tentang apa lagi, tentang IPK kamu, daftar nilai kamu, dan sebagainya gitu, ya. Itu dikirimin ke itu orang. Kamu bisa berasa bahwa kok saya nggak ada kontrol gitu ya. Belum izin saya udah kirim kepada orang lain gitu. Itulah hal-hal tentang kontrol, ya. Hal-hal tentang verifiability berarti harus bisa diverifikasi. Hal-hal tentang permanence berarti seberapa lama itu jejak, ya, itu record bisa ada di situ gitu ya. Apakah nanti bisa dimusnahkan atau enggak gitu ya. Dan di dalam digital certificate using blockchain technology itu menjanjikan permanence, ya, menjanjikan bahwa ada di situ, akan ada di situ selamanya gitu loh, ya. Terus karakteristik yang ideal untuk issuer seperti apa gitu ya. Issuer harus bisa membuktikan bahwa memang dia yang keluarkan kredensial ini, berarti sertifikat ini gitu ya. Jangan sampai orang lain yang ngaku-ngaku dan keluarin gitu maksudnya, ya. Terus issuer bisa menetapkan waktu, ya. Kalau misalnya kamu ambilnya TOEFL, ya, itu dia menetapkan waktu bahwa sertifikat ini hanya berlaku 1 tahun. Kalau kamu dapat ijazah itu tidak ditulis tanggal berlakunya, berarti itu berlaku selamanya buat dirimu, ya. Kalau TOEFL kadang-kadang 1 tahun, kadang-kadang 2 tahun, karena itu adalah sesuatu keterampilan dalam berbahasa Inggris yang berubah-ubah, bisa naik bisa turun gitu ya. Jadi kamu harus retake, ya, TOEFL itu dalam waktu 2 tahun, ya. Kamu mesti retake, berarti itu ada
expiration, ya. Dia bisa revoke berarti ambil kembali, membatalkan gitu ya. Ini merupakan sebuah karakteristik yang issuer mau gitu ya. Misalnya kamu narkoba, kamu melanggar undang-undang lah ya. Atau yang dia keluarkan sebenarnya adalah sesuatu yang keliru, salah gitu, dia bisa ambil balik gitu loh ya. Itu issuer sih pengennya begitu ya. Kalau recipient biasanya nggak pengen begitu, pengennya nggak bisa di revoke gitu loh ya. Terus secure nggak bisa dihack. Terus minimal ongoing, kamu mesti maintain ya. Kata 1 tahun kamu mesti maintain. Terus tahun kedua gimana? Bukan tahun kedua aja yang harus di-maintain, tapi tahun ke-1 dan tahun kedua harus di-maintain ya. Itu ongoing, akhirnya kamu punya maintenance, biayanya tambah tinggi terus gitu ya. Tapi dia ingin sesuatu yang maintenance-nya gampang gitu. Itu merupakan karakteristik ideal dari issuer. Oke, karakteristik yang lain-lainnya seperti apa? Nah, integritasnya berarti jangan sampai dirubah-rubah ya. Walaupun rubah-rubah dikit pun nggak boleh ya. Nah ini integritasnya. Blockchain banyak menjanjikan. Dia pakai digital signature. Habis itu kamu beda 1 titik pun akan ketahuan gitu loh. Boro-boro beda 1 tanda tangan, beda 1 titik pun dia tahu. Sudah. Authenticity berarti ya memang udah ininya nggak bisa dirubah-rubah ya. Tapi siapa yang keluarin dan untuk siapa gitu ya. Jadi di sini confidence that the issuer is who the certificate claims. Jadi issuernya benar, jangan ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya, and has not been forged dan nggak dipalsuin ya. Kadang-kadang bukan cuma issuer aja, recipientnya juga authenticity-nya harus benar gitu loh. Oke, ini disingkat-singkatin dalam bentuk satu gambar yang menarik. Ya, kalau udah keluar gambar seperti ini, kayaknya katanya bisa bikin paper gitu loh ya. Memang aku ingin jelaskan gini, tapi tetap gini ini sukar untuk dimengerti oleh orang. Nih, saya sintesis ya, saya menciptakan sebuah gambar seperti ini yang menjelaskan seluruh pusing-pusingnya sebelumnya. Ya. Pusing-pusing sebelumnya di sini banyak, omongan-omongan banyak semua, tapi saya jelaskan semuanya dalam bentuk sebuah gambar. Gitu loh. Oke. Yang ideal characteristic for recipient apa? Ideal characteristic for issuer apa? Dan other characteristic apa? Gitu loh. Oke, ini udah lecture 15. Jadi kita sudah langsung cover 3 lecture tuh. Lecture 13, lecture 14, lecture 15. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, guys? Lanjut, ya. Pak. Fitra mau nanya, Pak. Mangga, Fitra. Oke. Kalau misalnya untuk yang bagian sertifikat ini, kan kok nggak? Kalau misalnya untuk sertifikat ini yang menggunakan blockchain, khususnya untuk di bagian perguruan tinggi, itu kira-kira bisa diterapkan dengan sempurna nggak ya Pak? Karena kan so far yang udah Fitra find out atau Fitra coba cari-cari ya dari yang semalam itu kan materi tentang sertifikat, dan rasanya belum ada perguruan tinggi yang menerapkan sertifikat menggunakan blockchain gitu kan. Tapi apakah impossible? Possible apa impossible ya? Possible untuk sertifikat di perguruan tinggi untuk blockchain ini diterapkan di perguruan tinggi untuk si sertifikatnya Pak. Possible apa enggak ya Pak? Itu pertanyaannya sih Pak. Agak muter-muter nih aneh. Sip. Pertanyaannya menarik. Ya, pertanyaannya menarik. Kadang-kadang possible atau enggak possible, juga kadang-kadang jawabannya adalah possible di tempat ini dan possible dan tidak possible di tempat ono gitu loh ya. Misalnya possible di universitas ini tapi tidak possible di universitas yang sono, atau possible di negara ini tapi tidak possible di negara ono. Di mana kemajuan dari setiap negara misalnya ya itu juga ketergantungan dari kondusif dari politik ya, government gitu ya, karena government semua ada sangkut pautnya termasuk kementerian dalam pendidikan gitu ya. Jadi kalau di Amerika
udah ada beberapa perguruan tinggi yang menerapkan blockchain untuk sertifikat atau ijazahnya. Yang UR ketahui masih sedikit ya, yang lebih banyak adalah yang di Taiwan ya. Di Taiwan itu lebih banyak ya, udah penerapan blockchain untuk edukasi udah lebih kemana-mana, tentunya termasuk sertifikat, tapi dia bukan hanya sertifikat aja, dan udah banyak universitas yang terintegrasi di dalam konsorsium blockchain tersebut gitu ya. Apakah itu udah secara government? Secara government berarti ditetapkan bahwa di seluruh Taiwan itu harus blockchain, itu rasanya belum gitu ya. Lalu bagaimana di Indonesia? Kamu harus tahu sendiri bahwa di Indonesia itu iklim politiknya lebih berat dibandingkan dari negara-negara lain ya. Di negara Singapura pemerintahnya keluarin satu surat peraturan semuanya patuh ya. Di Indonesia keluarin sebuah peraturan, protesnya minta ampun. Setelah protesnya selesai, penerapannya juga nggak jalan, gitu loh ya. Ya, jadi sebagai contoh vaksin kan, ya, vaksin udah keluarin duit ratusan triliun, diomel-omelin terus government-nya karena vaksinnya mana. Ya, setelah vaksinnya datang, apa ya? Manjur apa enggak? Diomelin. Enggak manjur, Sinovac lah segala, enggak manjur. Setelah manjur, halal apa enggak? Udah itu ributin begituan terus. Ya. Setelah halal, presidennya coba dulu. Gitu. Jadi iklim politik di Indonesia jauh lebih besar tantangannya. Jadi Indonesia itu negara yang super kaya, ya, tapi tetap hutangnya banyak banget, ya, malah hutang paling besar gitu ya. Itu biasanya begitu ya. Negara miskin malah lebih berjuang sehingga ekonominya bagus. Negara kaya raya malah lemah di bidang itu, ya. Karena di sini kan berita kan ya, yang menyatakan bahwa dikirain bahwa Indonesia utang paling banyak ke Cina ya, tapi sebenarnya Indonesia utang paling banyak ke Singapura gitu loh ya. Itu pada saat dibuka data-datanya ya seperti itu gitu ya. Padahal negara yang kaya raya besarnya minta ampun, Singapura kecilnya kecil banget gitu ya, tapi kita tetap harus berhutang banyak kepada mereka ya. Hal-hal seperti itu sih. Jadi jawaban untuk Fitra itu menyangkut yang tadi saya ngomongin itu ya, iklim politik di Indonesia susah lah ya. Katanya oh ini sesuatu yang bagus nih ya. Saya ingin berbuat bagus nih kepada negara Indonesia nih. Bisa begini lihat nih, nanti bisa majunya kayak gimana. Nanti lihat diprotes habis-habisan. Ya, diprotes habis-habisan, dikatain habis-habisan gitu ya, bahwa ini ternyata tambah payah ya. Tambah bikin susah kita. Ya. Nah, setelah dibuktikan bahwa itu sebenarnya tambah baik, belum tentu orang tepuk tangan juga. Ya, itu pasti akan diomel-omelin lagi gitu loh. Nah, kira-kira sih seperti itu. Berarti apapun yang kamu ingin terapkan di Indonesia ini, ya tantangannya lebih besar. Ya, termasuk vaksin gitu ya. Apalagi blockchain gitu loh ya. Itu lebih susah gitu ya. Di mana kita takut dengan gitu-gituan, oh udahlah kalau gitu gue nggak ngapa-ngapain, berdiam diri aja gitu ya. Tetap hal-hal tentang blockchain lagi berjalan ya, di Menteri Keuangan khususnya. Katanya perpajakan sekarang sudah blockchain, yang mana akan blockchain dan sebagainya ya. Termasuk sebenarnya dari UR motivasinya adalah kalau di bidang pendidikan penerapan blockchain-nya saya ingin jadi pelakunya, bukan tunggu beres gitu loh. Itu sih motivasinya. Jadi dari sisi penelitiannya dilakukan seperti kayak gitu. Dari sisi pendanaannya, berarti hibah-hibah yang saya ajukan juga dilakukan seperti itu. Tridharmanya bagaimana? Juga dilakukan seperti itu supaya semuanya sejalan. Oke, Fit. Jadi nggak gampang ya mau menerapkan apa-apa yang di Indonesia udah ada nggak gampang ya? Iya benar Pak. Alhamdulillah. Oke. Bismillah aja ya. Oke. Jadi saya ingin akhiri di sini nih ya pertemuan kita, karena juga udah ngomongnya udah capek ya. Selanjutnya akan kasih kesempatan untuk siapa
memberikan presentasi. Kalian ada yang tahu nggak siapa yang dalam list itu ingin memberikan presentasi yang list sebelumnya? Giliran siapa ya? Giliran Marviola bukan? Iya, Pak. Giliran Marviola ya? Tapi laptopnya sedang tidak kondusif, Pak. Laptopnya lagi nggak kondusif. Yo, aku bantu. Aku bantu share screen maksudnya, tapi kamu yang presentasi. Gitu. Boleh aku pakai HP tapi ya. Yaudah kamu yang share screen juga ya. Ya kalau Fitra bantu share screen. kalau share screen ya udah kirim linknya, Vio. kalau nggak kondusif ya udah jangan. Ya, next siapa? Next. Nggak apa-apa, biar bantu Vio, Pak. Koordinasinya mana bisa bagus? Bisa, Pak. Iya, tinggal share screen. Kan Fitra sama Vio kan udah sehati. Betul tidak, Ibu Vio? Saya nggak mau dengar suara next ya. Oke, siap. Boring suara next gitu ya. Oke, ya udah coba. Oke, Pak. Ya, Vio. Di scoop ya, Vio. Iya, di scoop. Wait, Oke. Silakan dimulai. Dari scoop dulu kali, Bun. Iya nih, ya scoop dulu ya. Dah. Bismillah. Ini assignment Pio yang waktu itu mau sharing. Pio ke bagian nomor 4 ya, dari 1 sampai 5 tantangan. Pio dapat nomor 4, udah ada di scoop-nya. Nah, di sini ada tantangan membuat blockchain Marviola Hardini. Annyeonghaseyo. Kali ini Pio beserta MIT 12 dan 14 diberikan 5 tantangan yang seru banget nih sama bokap ya. Hal ini berkaitan dengan teknologi blockchain yang sedang kita pelajari di semester ini. Yuk kita lihat betapa menakjubkan dan kerennya blockchain. Sebelumnya kita harus klik link yang ada di situ ya, soalnya ada tab-tab yang harus diselesaikan gitu. Kita langsung aja meluncur ke yang nomor 4. Kita scroll sampai nomor 4. Nah, di dalam tantangan nomor 4 ini kita harus ke menu distributed kan? Distributed. Nah, di sini perintahnya adalah isikan nama dari teman masing-masing. Sama seperti yang ada di tantangan nomor 3. Masukkan ke dalam masing-masing peer dan di dalam masing-masing blok terdiri dari minimal 2 nama. Pastikan semua blok dalam keadaan hijau yang artinya blok tersambung dengan baik secara distributed. Nah, pas Vio buka nih, ternyata bloknya banyak banget, guys. Ada 3 peer, ada A, B, C, dan satu peer itu ada 5 blok yang harus kita isi datanya. Nih sebelumnya, ini Vio udah masukin ya 5 ini nih tuh. Data-datanya kan disuruhnya 2, Pio ngisinya 3. Jadi satu blok ada 3 nama. Peer A Pio ngisi namanya sama dengan yang ada di peer B setiap bloknya gitu ya. Kemudian kan ini belum di mining. Masih merah nih. Akhirnya Pio mining lah. Maka tampilannya akan seperti yang hijau di bawah ini. Nih, wah, hebat. Akhirnya semua sudah di mining dan berarti semua bloknya telah tersambung kayak gitu. Nah, Pio juga mencoba ini kan udah tersambung semuanya. Kita coba untuk merubah salah satu data.
Maka di nomor 4 ini Vio mengubah data di PIR yang A nih guys. Tampilannya akhirnya yang PIR A ini merah ya, karena datanya tidak valid gitu, karena Vio mengurangi satu nama di situ. Kalau misalnya kita memutus rantai salah satu blok di sini nih, Vio ngubah yang blok blok PIR A1, maka yang PIR A2, 3, 4, 5 akan berubah juga gitu guys. Seperti itu. Nah, ternyata jika kita ubah salah satu bloknya, tidak merubah data yang ada di PIR B ataupun C. Data tetap valid tuh yang B dan C, tapi yang PIR A yang tidak valid gitu. Akhirnya tantangan 4 complete. Apa yang Vio pahami dari tantangan nomor 4 ini? Dari soal nomor 4 ini, Vio memahami bahwa pada distribusi blockchain, cara kerjanya sama seperti nomor 3 guys. Namun perbedaannya terletak pada banyaknya PIR atau rekanan. Rekannya ada banyak tadi AIC kan. Seperti yang kita tahu bahwa blockchain adalah rantai dari blok data yang disimpan di ribuan komputer atau server, disebut juga peer-to-peer, yang terdistribusi di banyak area geografis. Data yang dikopi di masing-masing komputer tersebut adalah buku besar yang lengkap dan menyimpan data transaksi dari aset digital. Jadi bayangkan aja PIR A, B, C itu adalah ribuan komputer yang ada di muka bumi ini gitu ya. Dan ketika salah satu blok pada salah satu PIR itu diputus atau diubah datanya, maka tidak mempengaruhi PIR yang lain. Tetapi PIR tersebutlah yang rantai bloknya akan terputus kayak gitu. Cukup sekian presentasi dari Vio. Bravo, Vio. Mantap. Oke. Ada yang ingin komentar? Ada yang komen guys? Fitra, Vio. Diam aja Nisa. Iya. Nisa ada nggak? Hadir Bapak, suaranya lagi serak, lagi kurang enak badan juga. Ya. Apa yang kamu ingin komen? Cukup jelas sih tadi apa namanya yang sudah disampaikan oleh Kamar Viola. Karena sebelumnya emang udah dijelasin juga sama Pak UR di apa pertemuan-pertemuan sebelumnya, Pak. Blockchain kan antara blok dan chain. Ya. Chain berarti rantai. Ya, rantai berarti dia bisa memastikan bahwa rantai itu nggak putus. Sekarang pertanyaan buat Nisa ya, di dalam ilmu blockchain, bagaimana dia bisa memastikan bahwa rantai itu nggak putus? Ya, kalau putus ketahuan. Caranya gimana? Mungkin jawabannya terdiri dari mungkin ada beberapa jawaban yang benar ya, asal kamu bisa sebutin aja apa aja gitu. Vio boleh jawab nggak Pak? Nggak, saya lagi tanya Nisa. Oke. Kalau misalnya ada perubahan data itu apa namanya tiap ada kayak hash gitu loh Pak. Yang kemarin Nisa juga sempat kayak praktekin juga. Saya kan yang sudah tadi Kak Vio tulis, misalnya pertama kan tulis nama Nisa, misalnya hurufnya yang pertama kecil semua. Nah terus diklik, nah muncul tuh apa namanya hashnya tuh. Nanti ketika di apa ya namanya ditambang apa ya lupa lagi sebutannya, pokoknya ditambang itu nanti berubah menjadi hijau validasi. Nah nanti pas Nisa ingin berubah lagi datanya itu bakal beda lagi Pak, terputus. Jadi Sip. Ya, jadi sebenarnya simpelnya adalah rantai itu
dia itu nyimpen hash dari blok sebelumnya. Di mana hash itu diperbandingkan dan itu beda, berarti rantai putus. Bila itu diperbandingkan masih sama, berarti itu rantai masih bagus. Ya, di mana blok yang sebelumnya itu kena dirubah-rubah, pasti hash-nya berubah. Dan pada saat hash-nya berubah, sudah nggak sama lagi dengan previous hash ya, hash yang disimpan di blok berikutnya. Dari situ menandakan bahwa rantai itu putus. Oke, good answer ya. Terus setelah Vio itu siapa lagi yang ada kesempatan? Adam, Pak. Adam, Mangga Adam. Iya. Hmm. Oke, tunggu Pak. Oke, langsung share. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Adam dari MT346 ingin presentasi mengenai challenge blockchain ya. Jadi ini berikut adalah scope-nya Adam dan assignment mengenai blockchain itu ada di assignment 4. Kita langsung aja ke assignment-nya ya. Nah, kebetulan Adam di sini kebagiannya di nomor 5 ya, yaitu mengenai token. Jadi kita cari dulu token di bagian token. Nah, bagian sini ya. Di question yang nomor 5. Mungkin sebagian besar di sini kurang paham kali ya mengenai token ya. Biasanya kan ngejelasinnya mengenai distributed blockchain ya. Nah, kalau misalkan dari sepemahaman Adam, si token ini biasanya untuk transaksi-transaksi yang menyimpan kayak aset gitu loh. Digunakan untuk transaksi ya. Kan kalau misalkan di dalam si blockchain itu kan isinya cuma hash ya kalau misalkan di sini nih ya. Kalau di sini dia bisa menyimpan nilai si asetnya. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Di token ini. Nah, di dalam sini sebelumnya itu seperti biasa ya, itu Genesis block sebelum blok 1, yaitu reveals hash-nya ini 0000. Nah, ini sebelum ada mine, bentuknya seperti ini ya, kurang lebih ya, merah. Hash yang sebelumnya ini sebelum ada nonce ya, jadi hash ini bentuknya seperti ini. Kemudian ketika di mine, nonce-nya itu akan berubah ya. Nonce itu bilangan acak ya, seperti Pak R yang pernah jelasin di minggu sebelum-sebelumnya. Sehingga diketemukan dengan nonce segini dan hasilnya itu hash dengan 4 digit 0 di awal. Seperti ini. Ini tandanya blok ini tuh udah di mining ya. Lalu blok selanjutnya ini belum di mining ya. Dan ketika di mining ini prosesnya juga sama seperti ini dan tentunya ini juga tidak terputus ya. Jadi pada previous blok ini, previous hash ini juga harus terhubung dengan hash si blok 1 ini. Jadi ini kurang lebih sama sih seperti distributed blockchain. Dia akan terhubung satu sama lain bloknya. Dan jika ada perubahan sedikit aja di dalam si aset ini ya, seperti mata uang ini, maka itu tentunya akan terputus si rantai blockchain-nya ini. Dan di informasi sebelumnya, ini seperti biasa ini, hash-nya seperti ini, kemudian ketika di mine ini berubah, di mining, dan hasilnya seperti ini. Dan ini prosesnya juga sama ya untuk peer A, peer B, peer C, ini akan tetap sama prosesnya seperti di peer A ini. Dan jika semuanya sudah di mining, hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya, hijau ini. Jadi mungkin kesimpulannya sih untuk si token ini tuh lebih khusus ke transaksi ya, untuk aset. Biasanya kalau misalkan token ini juga bisa digunakan untuk kayak sewa di dalam di apps ya, penyewaan atau penyimpanan aset itu biasanya menggunakan token. Dan kurang lebih cara kerjanya ini sama seperti distributed blockchain yang sebelum-sebelumnya, ada nonce, ada hash, ada previous hash, dan itu semuanya saling terhubung, saling berkaitan. Dan ini juga tersimpan di dalam jaringan decentralized ya. Oke sih, kurang lebih itu Pak R mengenai si tokens ini.
Mantap lah Dan. Penjelasannya jelas banget ya. Kamu juga udah menguasai hal-hal tentang blockchain sampai sejauh ini. Saya sih harapin nanti di S1 kalau ada kelas blockchain kamu yang ngajar ya. Siap Pak, terobos Pak. Gas terus ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke guys. Udah. Kalau masih ada pertanyaan 1-2 silakan. Kalau enggak, saya sudah ingin mengakhiri ini pertemuan. Silakan, Mangga. Pak, Anissa mau nanya, kalau misalnya FSA itu nanti presentasinya topiknya berbeda dengan yang waktu pas Anissa presentasi pas MSA itu, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Ya berarti kamu memiliki keunggulan dibandingkan teman-teman kamu yang lain bahwa kamu telah melakukan presentasi, tapi bisa ada presentasi yang kedua, gitu-gitu ya. Perjuangkan aja keunggulan kamu secara pribadi ya. Beda lebih bagus, masa ya yang sama gitu loh ya. Pasti beda. Terus bagaimana dikaitkan benang merahnya dengan blockchain ya, kamu bisa andaikan ini di blockchain ini bisa begini. Kamu juga bisa bilang, oh ini sebenarnya ada udah ada unsur blockchainnya gitu, karena di bagian sini juga bisa gitu ya. Atau apa aja lah yang kamu bisa lakukan, semoga bisa berkaitan dengan mata kuliah ini ya. Baik, Pak. Perjuangkan aja lah ya, di mana kamu perjuangkan, maksudnya masuk ke dalam list, berarti itu juga sudah tambahan nilai, walaupun mungkin belum ada kesempatan untuk presentasi ya. Ada kesempatan untuk presentasi ya berarti suatu keunggulan tambahan lagi gitu loh. Oke Nisa. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, semoga lekas sembuh ya. Oke, jadi udah dulu ya guys. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-14 di minggu depan ya. Coba bisa lebih menyibukkan diri dengan mata kuliah ini, persiapkan FSA dengan baik dari sisi presentasi. Mungkin selesaikan paper yang sudah setengah jalan atau apa gitu ya. Semoga semua dapat nilai yang bagus ya. Kita perjuangkan sama-sama ya, team up sama UR juga supaya kalian dapat nilai yang bagus. Oke guys, udah dulu ya. Foto dulu ya guys. Siap Pak. Ayo kita foto. 1, 2, 3. Terlihat ada gestar guys. Oke, bye. Bye Pak, thank you Pak. Terima kasih Bapak. Bapak, Iya, Pak. Terima kasih Pak Ur. Terima kasih Pak.